Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Merdeka. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari tim KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di mana lokasi kami berada di Desa Simpang 4, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, pada kesempatan kali ini obrolan santai akan membahas seputar bulan kemerdekaan ya, bener banget gak teman-teman? Kemerdekaan ini. Nah, mungkin teman-teman udah ngeliat dikit spoilernya, di belakang kita ini udah ada makam-makam, dan saat ini kita berada di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara Yogyakarta. Nah, mungkin teman-teman semua karena kita saat ini dilanda pandemi COVID-19 ya, jadi semua kegiatan kemerdekaan selama ini yang kita berkumpul bersama, seru-seruan harus dihentikan dulu ya, dijeda dulu tahun ini. Tapi walaupun demikian, kita masih bisa kok mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan lain. Salah satunya yang kami lakukan saat ini berkunjung ke Taman Makam Pahlawan. Nah, teman-teman mungkin banyak yang nggak sadar nih, ternyata di Taman Makam Pahlawan ini bersemayam salah seorang pahlawan nasional. Mungkin udah ada yang menerka-nerka atau udah ada yang tahu. Ya, betul banget, di Taman Makam ini bersemayam yaitu Bapak Jenderal Sudirman ya, betul banget ya. Jadi gini Nisa dan Sukma serta kawan-kawan sekalian, aku ingin menjelaskan soal sekilas tentang Jenderal Sudirman. Jadi beliau adalah salah satu pahlawan nasional kita. Beliau adalah pejuang kemerdekaan sejak revolusi hingga pasca kemerdekaan. Yang menarik, kita kan sering menyebut Jenderal Sudirman gitu ya. Padahal beliau itu namanya adalah Jenderal Besar Sudirman. Jadi beliau itu jenderal besar beneran, bintangnya 5. Wow. Kalau yang jenderal sekarang kan cuma 4 gitu kan. Tapi beliau adalah, karena beliau adalah Panglima Tentara Keamanan Rakyat pada waktu itu. Yang mana TKR ini kemudian menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia saat ini. Nah, selanjutnya aku ingin menceritakan apa beliau itu, keunikannya beliau dan kegigihannya beliau gitu. Fakta yang tidak kita ketahui, mungkin kita tidak ketahui bersama adalah bahwa beliau ini adalah salah satu pejuang yang gigih dan berani dalam medan pertempuran. Faktanya adalah pada saat beliau sakit ya, beliau kan disuruh oleh Bung Karno untuk tidak usah melanjutkan peperangan, tapi beliau menjawab dengan tegas gitu, bahwa yang sakit adalah Sudirman, tetapi jenderal besar tidak akan pernah sakit. Keren kan? Makanya beliau tetap dengan keadaan sakit paru-paru, kalau nggak salah beliau itu sakit TBC pada waktu itu, beliau bergerilya di Tandu dan perang menghadapi Belanda pada waktu itu. Seperti itu Bisa dan Sukma sekalian. Wah, ternyata teman-teman semua banyak ya sisi lain dari Bapak Jenderal Besar Sudirman kita ini yang tidak kita ketahui. Bahkan mungkin selama ini kita hanya mengetahui dari foto atau mungkin hanya nama yang tertera di tempat-tempat umum. Ternyata ada sisi lain yang baru, mungkin banyak yang baru ketahui ya barusan ini. Oke, kita balik ke topik utama kita tentang dalam bulan kemerdekaan ini gimana sih menyongsong kemerdekaan. Yang pertama, aku mau nanya nih sama teman-teman di samping aku, gimana sih dari Amin dulu cara atau gimana sih esensi kemerdekaan di 75 tahun ini? Nah, aku menjawab pertanyaan kamu ya, Nis. Jadi gini ya, aku ingin memulai dengan mengutip kata-kata Bung Karno, bahwa beliau pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan. Dan beliau juga mengatakan bahwa jangan sekali-kali kita menghilangkan ataupun melupakan sejarah, karena sejarah adalah salah satu cerita dan perjuangan masa lalu yang harus kita gali nilai-nilainya untuk kita teladani bersama. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya pengen aku tanyain nih buat temanku di samping lagi, buat Sukma nih, gimana sih wajah pemuda kita di 75 tahun kemerdekaan ini menurut kamu? Pemuda kita sebenarnya sangat potensial sekali, dengan semangat, dengan energi yang dipunyai saat ini gitu, dan banyak sarana juga kan, banyak teknologi yang canggih. Pokoknya sebenarnya pemuda kita tuh punya power gitu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia yang sebenarnya gitu. Tetapi di sisi lain pemuda kita terpapar dengan hoax,
yang tidak tahu sumbernya dari mana, dan radikalisme juga. Jadi banyak nih pemuda-pemuda yang mereka itu saleh dalam beragama, tetapi mereka tuh kayak mengesampingkan gitu peran pemuda sebagai kontribusi untuk negara gitu. Nah, jadi gini, aku jadi teringat ini kata-kata mutiara bahwa hubul waton minal iman. Tahu nggak kamu kayak? Apa itu? Belum. Hubul waton minal iman itu artinya adalah cinta tanah air sebagian daripada iman. Jadi agama pun mengajarkan bahwa kita untuk selalu mencintai negara, selalu berjuang untuk negara, dan selalu menjadi garda terdepan dalam pembangunan negara, seperti itu. Oke teman-teman semua, tadi udah ada poin-poin yang dijelaskan oleh temen aku yang di samping ini. Ada lagi nih satu poin ya, closing statement lah pada perjumpaan kita kali ini di obrolan santai. Gimana sih cara pemuda khususnya anak-anak milenial nih mengisi kemerdekaan? Karena di zaman kita yang udah canggih ini ya, di zaman yang serba ada ini bukan berarti alasan kita untuk berhenti berjuang, mempertahankan dan melanjutkan kemerdekaan ini. Untuk itu Makanya gini, kita harus juga selalu, kan tadi udah tak sampein, kita harus cintai budayanya, cintai seni dan lain sebagainya. Kita juga harus mencintai produk-produk dalam negeri. Supaya apa? Supaya ekonomi kita mandiri, ekonomi kita kuat, dan kita tentunya harus membeli dan membela produk-produk dalam negeri. Itu. Tapi aku mau nambahin deh, Nisa, Iya. Amin. Jadi yang lebih penting adalah Iya. kita harus memulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita sekarang pada masa pandemi bisa menjaga kesehatan kita, kesehatan mental kita juga. Bagaimana kita bisa mengelola waktu dan kesempatan kita untuk menjadi lebih produktif. Nah, jangan lupa nih tetap perhatikan protokol kesehatan ya, sekalipun kita lagi semarak merayakan nih kemerdekaan kita. Jangan sampai kita terlena gitu loh. Iya. Kasus Covid makin naik. Nah, itu kan kita bahaya. Kita akan tidak bisa melalui ini dengan baik gitu. Wah, benar banget nih. Oke, kita udah semua udah pakai batik nih, udah berada di lokasi Taman Ya, Pahlawan, benar. tadi udah berziarah. Kayaknya perjumpaan kita kali ini harus ditutup dulu ya sampai di sini. Sampai jumpa di edisi obrolan santai berikutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemerdekaan yang telah kita rasakan dan kita nikmati saat ini tentunya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya memerlukan perjuangan yang sangat panjang. Selama 350 tahun kita dijajah, kita ditindas oleh kolonialisme dengan mengorbankan ribuan nyawa, jiwa, darah, dan air mata. Kita bisa menjadi bangsa yang merdeka. Oleh karena itu, saya ingin mengutip kata-kata dari Jenderal Besar Sudirman. Pertahankanlah kemerdekaan ini. Jangan sampai sejengkal tanah air kita jatuh pada lawan. Kalau perlu, kita harus mengorbankan jiwa untuk membela negara, mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini.